Untuk sosialisasi ini diberikan untuk seluruh mahasiswa aktif yang nantinya insya Allah akan lulus dari Prodi S1 Teknik Mesin. Oke, langsung saja. Sebentar, mohon maaf, laptopnya masih agak nge-lag. Mohon ditunggu, saya sedang share screen. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sosialisasi mengenai mata kuliah life skill, praktek kerja nyata atau PKN, dan tugas akhir. Jadi mata kuliah life skill ini untuk seluruh mahasiswa mulai dari mahasiswa semester 1 sampai dengan semester 8 ataupun yang sudah semester 9. Lalu ada praktek kerja nyata nanti yang difokuskan untuk mahasiswa mahasiswa angkatan 2018 yang belum melaksanakan PKN dan juga mahasiswa angkatan 2019 yang akan melaksanakan PKN serta mahasiswa tugas akhir mahasiswa angkatan 2017 dan mahasiswa 2018. Mohon untuk diperhatikan sehingga nanti tidak ada yang tertinggal untuk informasi yang saya berikan. Yang pertama, untuk life skill. Nah, jadi mata kuliah life skill adalah mata kuliah dasar umum yang wajib diambil oleh semua mahasiswa. Jadi, mahasiswa UMKT ya, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jadi, di sini adalah yang pertama, mahasiswa semester 1 wajib sudah mengetahui mengenai mata kuliah life skill. Jadi, biasanya kalau maba itu di awal PMB ada pertemuan dengan MKDU itu sudah diberikan mengenai informasi mengenai life skill itu sendiri. Selanjutnya, mahasiswa dapat memulai untuk mengumpulkan persyaratan life skill mulai dari semester 1. Apa saja persyaratannya? Jadi life skill ini merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan di luar perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa, mulai dari mengikuti seminar, webinar, lalu mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti organisasi, dan lain sebagainya. Seperti itu nanti dikumpulkan sertifikatnya lalu diupload. Selanjutnya, mahasiswa mengambil SKS Life Skill pada semester 6. Jadi, SKS Life Skill ini ada di semester 6. Jadi, ini di semester 6 nanti wajib untuk diambil. Jadi, untuk angkatan 2019 di genap tahun Januari nanti di KRS-nya sudah memunculkan life skill-nya. Nah, tapi di sini yang saya garis bawahi, mungkin bisa dimulai dari sekarang, dicek sudah ada berapa sertifikatnya dan apakah nilai MKDU-nya sudah lulus semua. Kalau misalnya baru punya 2 sertifikat, lalu nilai MKDU-nya itu masih ada yang mengulang atau yang masih nilainya C karena minimal yang diakui adalah nilai B. Kalau nilai MKDU-nya itu masih C atau D, tidak usah mengambil life skill dulu karena ditakutkan nantinya nilainya tidak akan cukup dan tetap akan mengulang di tahun depannya seperti itu. Jadi dari sekarang life skill ini merupakan kendala utama untuk mahasiswa yang akan lulus. Jadi di sini saya tunjukkan untuk pengalamannya. Di sini bukan prodi yang menentukan untuk nilainya, tapi adalah mahasiswa itu sendiri yang nantinya akan diverifikasi oleh tim MKDU atau tim MKDU MKT. Jadi nanti prodi memverifikasi awal, lalu nanti akan diverifikasi lanjut oleh tim MKDU. Nah, contoh ini adalah data mahasiswa 2017 dan 2018. Di mahasiswa 2018 itu ada 8 mahasiswa.
Tapi yang insya Allah nanti bisa wisuda di bulan Maret itu hanya ada 3 mahasiswa. Kenapa? Karena walaupun 8 mahasiswa ini telah melaksanakan tugas akhir, udah lulus tugas akhirnya, namun nilai life skill-nya masih kurang. Masih sangat jauh dari kurang, dan itu prodi tidak bisa membantu. Jadi nilai yang dinilai itu adalah mentoring AIK 1, baca Quran, hafalan surat pendek, dan orientasi PMB itu. Nah, jadi contoh nih, Mas Bagas itu skornya 205, lalu untuk nilai semua MKDU-nya ini tidak lulus atau nilainya C. Sehingga walaupun nanti Mas Bagas itu sudah tugas akhir, tapi Mas Bagas tidak bisa melanjutkan ke wisuda seperti itu. Jadi ini sangat disayangkan. Jadi nanti mohon mahasiswa semester 5 yang sekarang semester 5, yang semester depan akan menjadi semester 6, diperhatikan untuk life skill-nya. Ya, jadi jangan sampai, karena kalau nanti di semester 6 itu tidak lulus life skill-nya atau nilainya E seperti itu, berarti harus diambil di semester 8. Berarti mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa lulus 7 semester atau lulus tepat waktu. Berarti kan harus menambah di tahun depannya seperti itu. Jadi yang di sini hanya ada Mas Helmi, Miftahul, dan Sahrul untuk 2017 yang bisa lulus. Sedangkan angkatan 2018 itu hanya ada Mas Nuruddin Wahyu Eko dan Mas Sabarudin. Nah, di sini Mas Wahyu dan Mas Sabar ini nilai MKDU-nya sudah lulus semua dan nilainya sudah di atas 350, sehingga dia mendapatkan nilai life skill-nya A. Nilai life skill ini minimal B, tidak boleh C. Jadi kalau nilainya C juga harus diulang, seperti itu. Contoh, kita bisa lihat untuk Mas Muhammad Khairul. Nah, di sini Mas Muhammad Khairul ini punya skornya sudah tinggi sekali, 545. Tapi Mas Khairul itu tidak lulus untuk mentoring AIK, hafalan suratnya belum lengkap, seperti itu. Sehingga dia tidak bisa untuk melanjutkan ke tugas akhir seperti itu. Dia Mas Khairul tetap harus mengurang life skill-nya. Walaupun skornya itu 1000 ibaratnya, tapi kalau AIK-nya, mata kuliah MKDU-nya itu nilainya itu tidak lulus atau ada yang C seperti itu, maka life skill-nya tetap tidak lulus. Nah, seperti itu ya. Jadi dan juga bisa mulai diakses untuk ininya apa di webnya ya, di liveskill.umkt.ac.id. Jadi bisa diakses di situ. Jadi mulai sekarang mahasiswa yang semester 5 bisa mulai mengakses untuk web life skill-nya dan bisa mulai diisi-isi seperti itu. Jadi nanti kira-kira nih skornya sudah berapa seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat. Tidak bisa login, bentar. Ya, sebenarnya masih ada kendala gangguan, jadi nanti bisa dicoba ya di rumah untuk login live skill-nya dengan menggunakan email yang terdaftar di UMKT seperti itu. Saya belum bisa login, jadi nanti bisa dicek di akun masing-masing dan mulai diupload seperti itu. Nah, contoh di sini juga ada beberapa mahasiswa yang tidak ada data seperti itu karena tidak memasukkan sertifikat-sertifikatnya. Itu untuk life skill ya. Jadi life skill sangat penting. Jadi mohon jangan diremehkan. Lalu penjelasan life skill ini lengkap sudah saya berikan di channel YouTube Prodi S1 Teknik Mesin. Jadi mohon bisa dilihat di situ bagaimana poin-poinnya, bagaimana untuk penilaian per sertifikatnya, misalnya sertifikat nasional nilainya berapa, sertifikat lokal nilainya berapa, seperti itu sudah saya tampilkan di YouTube. Jadi nanti bisa dicek di YouTube-nya untuk kira-kira
skor saya ini berapa ya, seperti itu. Jadi untuk life skill mohon diperhatikan untuk mahasiswa semester 5 yang nantinya akan semester 6 dan mulai mahasiswa semester 1. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba sudah semester 6 lalu tidak punya sertifikat sama sekali. Karena kalau tidak punya sertifikat sama sekali nanti akan susah untuk kita mengambil gitu ya, untuk kita mengumpulkan sertifikat-sertifikat lainnya seperti itu. Jadi mohon diperhatikan untuk sertifikatnya dikumpulkan. Lalu kalau ada yang merasa di webinar-webinar prodi itu hadir gitu ya, itu dan belum dapat sertifikat, itu bisa ditanyakan ke prodi. Nanti akan kami lihat di absensinya. Kalau memang di absensi ada, akan kami berikan sertifikatnya. Tapi kalau di absensi tidak ada, kami tidak bisa memberikan sertifikatnya seperti itu. Jadi nanti mohon dicek sertifikat untuk mata kuliah life skill ya. Mohon diperhatikan. Selanjutnya, mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja nyata. Jadi praktek kerja nyata saya buka setahun 2 periode. Ada periode ganjil yang bisa dilaksanakan di Juni sampai Agustus, ada periode genap yang dilaksanakan dari Desember sampai Februari. Nah, di sini saya buka 2 periode, jadi mahasiswa akan lebih cepat, yang mau lulus lebih cepat bisa untuk mengikuti PKN di semester disesuaikan semesternya seperti itu. Yang pertama, mahasiswa harus melengkapi administrasi pendaftaran PKN dengan Mas Sabarudin. Jadi mahasiswa silakan menghubungi Mas Sabar di situ untuk mendaftar, melengkapi administrasi pendaftaran PKN-nya. Ini untuk mahasiswa angkatan 2018 yang belum mengambil PKN atau boleh juga mahasiswa 2019, kan semester depan semester 6 nih. Bu, saya mau PKN di Desember ini, tidak apa-apa. Kalau memang sudah punya channel perusahaan untuk tempat PKN, itu silakan menghubungi Mas Sabar. Untuk pendaftarannya, itu dimulai dari 1 November sampai 10 Desember 2021. Jadi ada 1 bulanan 10 hari untuk melakukan pendaftaran. Bu, saya mau mendaftar di tanggal 15 Desember atau 11 Desember. Jadi untuk mahasiswa yang mendaftar di tanggal 11 Desember, mohon maaf akan saya masukkan di periode yang Juni 2022. Jadi ini untuk yang periode Desember 2021 silahkan untuk mendaftar di November sampai Desember 2021. Lalu bagaimana untuk mahasiswa semester 6? Silakan mahasiswa semester 6 mulai mendaftar, tidak apa-apa, dilengkapi administrasinya. Misal, biasanya kalau kita mau melakukan PKN di perusahaan-perusahaan besar, itu mereka minimal 6 bulan sebelumnya proposal itu masuk ke perusahaan. Jadi untuk mahasiswa semester 5 yang sekarang semester 5, silahkan untuk mendaftar untuk nanti PKN di bulan Juni, karena sudah pas 6 bulan. Contoh lagi di PKT atau pupuk Kaltim, itu biasanya malah 1 tahun untuk menunggu proposalnya. Misalnya kita masukkan di tahun 2021, mungkin kita akan diterimanya di 2023 atau 2022 akhir, seperti itu. Jadi mohon yang mahasiswa semester 5 sekarang atau mahasiswa angkatan 2019 boleh sudah mulai mencari tempat PKN. Jadi lebih cepat lebih baik. Jadi jangan seperti yang kemarin PKN-nya minggu depan, sekarang baru meminta surat dari prodi. Tidak boleh ya. Jadi mahasiswa yang PKN di Desember segera didaftar sampai maksimal di tanggal 10 Desember 2021. Lalu di sini PKN-nya saya atur nanti. Yang untuk Desember ini memang kebetulan masih ada UAS, jadi nanti bisa dikondisikan seperti itu, apakah nanti UAS-nya kan karena masih online juga, jadi UAS-nya nanti bisa online atau bisa izin dari perusahaannya, misalnya sudah sedang PKN. Lalu misalnya ada pertanyaan, Ibu bagaimana kalau saya PKN di tempat keluarga saya gitu ya. Maksudnya orang tua saya kerja di perusahaan tersebut, apakah tetap harus membuat surat pengantar dari prodi? Tetap wajib membuat surat pengantar dari prodi walaupun itu perusahaan sendiri, misalnya perusahaan bapaknya kah, perusahaan kakeknya atau perusahaan temannya, seperti itu wajib membawa surat dari prodi. Jadi kemarin ada pengalaman, ada mahasiswa yang PKN di perusahaan
lumayan skala nasional besar, langsung mengirimkan proposal dan dari perusahaannya itu ditegur kenapa kok tidak membawa surat pengantar dari prodi. Jadi mohon untuk semua yang akan PKN meminta surat pengantar dari prodi. Jika tidak membawa surat dari prodi, maka prodi tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan menganggap atau menerima hasil PKN-nya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya untuk yang akan PKN, mohon untuk membaca panduan praktek kerja nyata, ada buku panduan, dan juga memiliki buku bimbingan dan absensi PKN. Jadi ini semua nanti ada di Mas Sabar. Silahkan ditebus untuk buku bimbingan dan absensi PKN-nya. Di situ menebus sebesar 20.000 untuk mengambil buku bimbingan dan absensi PKN. Buku bimbingan ini wajib diisi di perusahaan, merupakan buku diari gitu ya, buku kegiatan sehari-hari pada saat PKN, dan juga nanti diisi di prodi seperti itu. Jika tidak memiliki, maka nanti nilai dari perusahaannya tidak ada, dan juga dari prodi nanti tidak bisa memberikan nilai. Itu untuk PKN. Untuk penjelasan PKN itu juga ada di YouTube. Jadi semua informasi itu silakan diakses di channel YouTube Prodi, bisa dicari di situ untuk PKN, untuk tugas akhir, untuk life skill seperti itu, silakan dicari informasi-informasi di Prodi. Selanjutnya untuk mahasiswa tugas akhir, di sini mohon maaf sebelumnya untuk PKN tadi yang untuk periode ganjil yang sudah dilaksanakan di Juni kemarin, terakhir untuk mengumpulkan laporan di tanggal 25 Desember. Jika lewat 25 Desember tidak mengumpulkan laporan, maka nilai laporannya 0 atau tidak ada. Seperti itu. Jadi tidak ada pengunduran waktu lagi, dikarenakan nantinya akan menumpuk jika kita terus menambah atau memundurkan waktu. Selanjutnya untuk tugas akhir, di sini pertama sama seperti PKN, mahasiswa melengkapi administrasi pendaftaran tugas akhir dengan Mbak Ayu. Silakan menghubungi Mbak Ayu untuk melengkapi administrasi pendaftarannya. Lalu waktu pendaftaran tugas akhir periode genap 2021-2022 di tanggal 1 Desember sampai 30 Januari. Jadi silakan mendaftarkan diri, mengusulkan judul untuk nantinya prodi membuat daftar dosen pembimbing, memberikan dosen pembimbing gitu. Selanjutnya pelaksanaan tugas akhir selama 6 bulan, yaitu di 1 Februari 2022 sampai 30 Juli 2022. Jadi mahasiswa yang nanti tidak selesai di dalam 6 bulan itu, maka akan menambah semester. Saya ingatkan kamu juga untuk mahasiswa yang saat ini sedang melakukan tugas akhir, mohon untuk segera mengambil data. Jika sampai akhir November belum mengambil data, maka kemungkinan besar tugas akhirnya akan bertambah lagi di semester depan, akan membayar lagi SKS tugas akhir di semester depan, sehingga di akhir November mohon untuk sudah selesai mengambil data, dan juga di Desember sudah melakukan pengolahan data dan seminar hasil, seperti itu. Ini adalah buku panduan tugas akhir, bisa dibaca, dan juga buku bimbingan tugas akhir, nanti ada diambil di Mbak Ayu. Seperti itu untuk mahasiswa yang tugas akhir. Jadi untuk mahasiswa tugas akhir, yaitu angkatan 2018, silakan dilengkapi administrasinya. Dan untuk mahasiswa 2019, yang nanti akan melaksanakan tugas akhir, misalnya mau ikut mendaftar juga tidak apa-apa. Misalnya di semester ini sudah punya rencana ide judul seperti itu, silakan mendaftar tidak apa-apa. Nanti akan kami sesuaikan dosen pembimbingnya, dan kalau dikerjakan dari sekarang itu akan lebih baik seperti itu. Jadi mahasiswa bisa lulus 7 semester atau 3,5 tahun seperti itu. Itu untuk dengan catatan nilai life skill-nya sudah lulus gitu ya, sudah nilai A atau B seperti itu. Mungkin dari sini Permisi Bu, mau ada yang bertanya? ditanyakan? Oh ya, silakan. Saya mau tanya Bu. Silakan. Tentang PKN itu. Nah, Ya. saya itu kemarin mendaftar kerjaan di pabrik pupuk Kaltim itu Ya. TA, tentang TA Bu. Apakah itu bisa diajukan untuk PKN? Boleh, tapi nanti tetap kan ini udah masuk atau belum?
Ini rencana akhir bulan ini, Bu, proyeknya. Oke, nanti bisa, tapi tetap diurus saja administrasinya seperti itu ya. Nanti akan saya sesuaikan. Lalu nanti akan saya bikin surat keterangan bahwa sudah dikonversikan ke PKN seperti itu. Itu kegiatannya berapa bulan? Itu kegiatannya 21 hari, Bu, 3 minggu. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini seperti kampus Merdeka gitu ya. Nanti akan saya konversikan menjadi nilai PKN. Kalau itu nanti sudah ada di semester 6 nanti bisa mengambil SKS PKN, nanti akan saya masukkan nilainya. Oke, baik, Bu. Tapi dengan catatan tetap diurus administrasi ke Masabar ya. Oh iya, Bu, baik, Bu. Nah, jadi tetap ada rekap data formalnya gitu di prodi bahwa Mas Jati sudah melaksanakan kegiatan magang, ibaratnya magang gitu ya di luar. Iya, Bu. Okay. Kemarin sih sudah sempat di dalam juga, Bu, di pabrik. Iya. Ini yang kedua kalinya. Sekalian bertanya sama Ibu kan apa bisa PKN sekalian. Ya, nanti saya konversikan menjadi kegiatan PKN seperti Mas Jati ya. Tapi baik, nanti tetap administrasinya tetap dilengkapi ke Mas Sabar. Oke, Bu, baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mas. Ya, Bu, perkenalkan. Sapa dulu nih. Sony, Bu. Ya. Dari Teknik Mesin Alih Jenjang, Bu, S1. Bu, mengenai life skill. Ya. Kan kita kan yang alih jenjang kan otomatis kayak sertifikasi profesi, terus sertifikasi yang lain tuh banyak sertifikatnya tuh, Bu. Nanti ketika kita mengambil di semester akhir, itu apa bisa dimasukkan, Bu, ya untuk di mata kuliah life skill, karena bisa lumayan menambah nilai begitu maksud saya, bukan kita kayak punya lisensi apa gitu, Bu. Bisa Mas. Bisa. Ya, karena nanti tujuannya life skill itu kan sebenarnya untuk mengasah kemampuan mahasiswa, Bu, ya. Jadi yang belum bekerja itu dengan adanya program life skill itu nanti kedepannya tidak canggung ketika di dunia kerja karena pernah punya pengalaman untuk training, untuk magang, untuk sertifikasi gitu, Bu, ya. Iya Pak, ya Mas. Ya nanti kita, tapi di alih jenjang ada di semester berapa nih Mas, saya lupa. Saya tidak dimasukkan ya. Ada nanti kita di semester terakhir, Bu. Semester 4 atau kalau semester kalau yang reguler semester 8 kalau nggak salah, Bu, ya. Oh iya. Oke, nanti tapi untuk AIK-nya kemarin ada ikut nggak ya MKDU? Ada kan ya? Islam dan Iptek, ibadah akhlak muamalah. Oh ada Bu. Oh gitu. Udah lulus ya Mas ya? Alih jenjang maksudnya nggak ada kendala gitu? Iya Bu. MKDU sisa itu sih Bu. Sisa yang life skill itu sepertinya. Oh gitu. Ya Mas, baik. Nggak apa-apa, dimasukkan aja semua sertifikatnya nanti di apa namanya? Nanti akan dinilai akan diverifikasi oleh prodi sama tim MKDU-nya seperti itu Mas. Nanti kalau memang masuk kan nanti ada di situ ada jenis-jenis poinnya gitu ya. Maksudnya sertifikasi A nanti masuknya di poin yang mana seperti itu. Udah punya belum panduannya itu Mas? Panduannya belum Bu. Insya Allah nih mau ke kampus nanti sekitar hari Senin mau ketemu sama Mbak Tia gitu. Oh ya, nanti akan saya berikan juga untuk poin-poinnya gitu. Nanti akan saya bantu share juga ya. Jadi nanti bisa dicocokkan itu masuknya di tabel yang mana seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, baik, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, izin bertanya Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, ini Bu berkaitan dari life skill itu sendiri ataukah apa? Dari life skill itu sebenarnya masuk mata kuliah ataukah masuk kegiatan ekstrakurikuler? Mengingat dari penjabaran Pak Fitro waktu itu bahwasanya kegiatan berkaitan dengan life skill itu sebenarnya merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, akan tetapi di sini saya juga mengalami kebingungan ketika Ibu menjelaskan berkaitan dengan bahwasanya life skill ini masuk dalam kategorisasi mata kuliah. Memang kalau misal kita bicarakan secara nilai ataupun poin di dalam
regulasi yang kemudian ditetapkan daripada kampus untuk menunjang skor di dalam kelulusan itu memang diperlukan. Nah, akan tetapi berkaitan dengan mata kuliahnya itu tadi, itu yang ingin saya tanyakan. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, berkaitan daripada tadi Ibu jabarkan mengenai Khairul tadi, saya lihat checklistnya itu kan penuh, Bu. Nah, akan tetapi dari beberapa yang Ibu tadi sebutkan itu kan tidak penuh. Apakah kemudian yang seperti Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan anak-anak yang sekiranya sudah lulus semua di mata kuliah AIK, itu bebas untuk melenggang masuk di dalam ketetapan selanjutnya berkaitan dengan kelulusannya tanpa adanya sertifikasi life skill dan juga tes baca Al-Quran, hafalan orientasi itu tadi, Bu. Mungkin itu dulu, Bu, yang saya ingin tanyakan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Jadi mata kuliah life skill ini adalah mata kuliah. Jadi maksudnya Pak Fitro itu isi dari life skill ini itu adalah dari sertifikat kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa seperti itu yang nantinya diakui menjadi suatu mata kuliah 2 SKS. Jadi itu adalah mata kuliah itu masuk di struktur kurikulum di sini di semester 6 ya, keterampilan berkehidupan, dan kodenya adalah bukan kode prodi, tapi kode UMKT. Kode universitas, bukan kode prodi. Kalau kode prodi adalah yang TME, kalau kalau kode universitas, mata kuliah universitas itu adalah Uni. Jadi ini adalah mata kuliah life skill atau mata kuliah keterampilan berkehidupan. Jadi itu adalah kode mata kuliah universitas. Jadi semua prodi wajib memasukkan mata kuliah ini. Kita tidak bisa menolak ya. Jadi life skill merupakan mata kuliah. Selanjutnya untuk yang nilai, tadi saya ulangi lagi. Misal nih ya, nilainya kan nilai untuk mendapatkan sebentar untuk nilai ini ya, sebentar, maaf. Saya carikan untuk poin-poinnya, bisa saya lihatkan sedikit. Nah, ini contohnya, contoh daftar kegiatan dan capaian. Sebentar saya stop share dulu. Jadi di sini jangan, memang agak bingung gitu ya takutnya, tapi jangan sampai nanti kita bingung seperti itu, karena nanti kalau kita bingung nilainya kurang dan itu menjadi kendala pada saat mau lulus seperti itu. Nah, di sini ini contoh daftar kegiatannya. Jadi ini udah ditentukan oleh MKDU juga, nanti bisa dicek di akun masing-masing itu ada, tapi nanti saya bantu untuk saya share di grup, jadi bisa dicek ya. Misalnya ini menjadi juara lomba, baik di olahraga, seni, atau sebagainya di tingkat lokal atau di tingkat Samarinda, itu poinnya 20. Lalu misalnya punya usaha nih, usaha mikro, itu poinnya 25. Lalu usaha menengah, poinnya 100, seperti itu. Lalu ini lomba penulisan proposal, 25. Nah, seperti itu. Ini contoh kegiatannya, masih banyak sekali kegiatan-kegiatannya itu ada puluhan seperti itu. Nanti disesuaikan dengan kegiatan yang ada di sini. Tadi seperti contoh punyanya Mas Sony tadi, misalnya sertifikasi A gitu ya. Jadi sertifikasi itu masuknya di mana? Apakah dia di lomba atau dia menulis artikel ilmiah gitu. Nanti poinnya seperti ini. Lalu poinnya itu ini. Nilai A, untuk mendapatkan nilai A maksimal itu minimal nilainya 350. Untuk nilai AB itu 300 sampai 350. Nilai B 250 sampai 299. Di bawah 250 nilainya adalah BC sampai E, seperti itu. Dan yang dianggap lulus itu yang minimal nilainya B. Kalau mahasiswa nilainya BC itu tidak dianggap lulus nilai life skill-nya, seperti itu. Lalu untuk poinnya untuk dihubungkan ke MKDU-nya,
maaf untuk yang tadi kayak sertifikasi mengaji dan lain-lain. Nah, di sini bisa dicek. Di sini kegiatan wajib ya, ada lengkap tidak lengkap. Contoh yang pertama tadi punyanya Mas Bagas. Poin Mas Bagas itu cuma 205. Ini dari Mas Bagas memasukkan sertifikat-sertifikat webinar, seminar, dan lain-lainnya. Lalu, kenapa kok dia tidak lengkap? Karena Mas Bagas belum memasukkan sertifikat mentoring, baca Al-Quran, dan hafalan. Atau nilai dari ketiga mata kuliah ini itu nilainya di bawah B. Sehingga dia tidak lulus. Karena tadi untuk nilai mentoring AIK, baca Al-Quran, dan hafalan, itu yang lulus, yang boleh dimasukkan itu yang nilainya B minimal, A dan B. Yang nilainya C itu tidak dianggap lulus, seperti itu. Untuk Mas Helmi, Mas Miftahul, ini nilainya 420, 390, ini sudah dilengkap. Karena untuk mentoring dan lain-lainnya ini dia lulus, nilainya B. Dan juga nilainya sudah sertifikat-sertifikat pendukung lainnya, itu udah cukup, sehingga nilainya 390. Lalu, Mas Khairul, lihat di sini Mas Khairul ya. Saya jadikan warna biar kelihatan. Nah, ini. Nah, Mas Khairul, di sini nilainya 545. Secara poin, dia sudah di atas 350. Secara poin, dia nilainya sudah A. Karena sudah 500, poinnya lebih bahkan. Karena banyak sekali sertifikat yang dimasukkan Mas Khairul. Ada sertifikat menjadi pembicara, sertifikat organisasi, sertifikat webinar, seminar, nasional, internasional, seperti itu. Tapi, Mas Khairul tetap nilai life skill-nya itu E. Walaupun dia 545, dikarenakan Mas Khairul tadi belum lulus di mentoring AIK, membaca Al-Quran, hafalan surat pendek, itu Mas Khairul belum lulus, nilainya masih D atau C. Sehingga walaupun nilainya 500, nilai life skill-nya itu tetap E. Jadi mahasiswa diperhatikan untuk nilai ini mentoring AIK, lalu nilai baca Al-Quran dan nilai hafalannya itu diusahakan minimal B. Karena berapapun nilai skornya life skill, maksudnya nilai skor sertifikat-sertifikat yang dimiliki, walaupun sampai 1000, kalau salah satu yang ini itu nilainya C atau D atau E, itu life skill-nya tetap E nilainya, tidak lulus, dan itu akan mengurangi waktu untuk selanjutnya seperti itu, karena life skill-nya harus diulang berarti di selanjutnya. Seperti itu. Ada lagi yang dipertanyakan? Ya, mungkin ini Bu sedikit. Kalaupun nantinya berkaitan dengan mahasiswa yang sekiranya mungkin ada dari kekurangan baik itu mentoring AIK 1, baca Quran, hafalan, orientasi, ke depan kalau semisal dari kawan-kawan mahasiswa S1 program studi teknik mesin itu memiliki daripada sertifikasi tersebut yang dikeluarkan daripada lembaga AIK, apakah kemudian bisa dimasukkan di dalam program studi guna menunjang daripada aspek kelulusannya? Mungkin itu, Bu. Maksudnya ini mentoring AIK nilainya sudah A gitu, sudah B seperti itu. Sudah B. Tapi Ya. dari sertifikasi ini belum disampaikan gitu ya kan? Mungkin belum terinput. Ya berarti harus diinput di akun masing-masing, karena ini mahasiswa kan punya akun masing-masing untuk life skill-nya. Seperti itu. Dan didukung dengan sertifikat lainnya. Kalau nanti misalnya mentoring AIK, baca Al-Quran, hafalan, orientasi, itu nilainya sudah A, tapi sertifikat lainnya itu tidak ada. Maksudnya tidak pernah ikut webinar, tidak pernah ikut seminar, seperti itu, berarti nanti nilai life skill-nya tetap tidak lulus, karena kan berarti tidak ada penunjangnya, atau skornya mungkin tidak sampai di batas yang diminta gitu. Seperti itu. Berarti kalau semisal 350 bisa dikatakan masuk dengan catatan mentoring AIK 1, baca Quran, hafalan, dan orientasi itu terpenuhi, orang tersebut ataupun mahasiswa tersebut bisa untuk kemudian melanjutkan daripada aspek kelulusannya, Bu. Seperti itu, Bu ya? Bisa. Karena kan nilainya sudah 350 dan MKDU-nya sudah baik gitu ya, udah lulus, sudah seperti itu, dan itu berarti lulus ya.
Ya, mungkin itu Bu dari saya. Sekian, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Nanda Suseno, silakan. Oke, baik Bu. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja Bu ya. Jadi saya mau nanya gini Bu, kan kemarin kami sempat ngambil mata kuliahnya itu Bu ya kan, tapi nggak sempat kami penuhin. Jadi misalkan dari sekarang kami nyicil lagi buat ngupload sertifikatnya itu boleh apa enggak Bu? Boleh, kan tadi belum sudah saya bilang ya, untuk upload sertifikat bisa mulai dari semester 1 bisa mulai disiapkan, tapi saya belum konfirmasi lagi apakah jika bukan dalam masa life skill, akun itu tidak bisa, apakah bisa dibuka atau tidak. Nah, itu saya masih belum tahu, karena contohnya tadi saya membuka akunnya tapi masih gagal. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa sambil dicoba, mungkin di sini ada Mas Sabar atau Mas Wahyu, bisa dicoba untuk buka, atau Mas Nanda Suseno sendiri bisa dicoba dibuka untuk akunnya. Kalau memang bisa terbuka, itu bisa langsung mulai diupload karena dia itu kolektif. Jadi walaupun kita uploadnya semester 1 gitu ya, nanti di semester 6 itu tetap ada, dia tidak terhapus. Jadi nanti malah lebih baik kan, berarti langsung tersimpan di situ gitu. Nah, walaupun nanti mungkin sertifikatnya kececer, tapi kita sudah sempat mengupload di sistem, berarti kan lebih aman seperti itu. Oke, siap Bu. Terima kasih informasinya Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu. Saya ingin bertanya Bu. Ya. Soal perihal tentang magang Bu. Ya. Nah gini Bu. Kan kemarin kan bilang Ibu magangnya itu di bulan Desember tapi di akhir Bu. Nah tapi setelah ini saya dikabari Bu bahwa kalau misalnya magangnya itu harus magangnya itu dimulai bulan depan tanggal 1 Bu. Itu gimana ya Bu? Apakah saya harus ngomong 1 Desember? Iya Bu. Soalnya saya dikabari gitu Bu. Baru kemarin. Okay. Kalau memang perusahaannya meminta dimulai di awal bulan, ya tidak apa-apa. Jadi nanti diinformasikan ke Prodi, tapi Dede tetap harus mengikuti perkuliahan kan, karena masih ada perkuliahan ya. Karena kemarin kenapa saya buat tanggal 25? Karena tanggal 25 itu tinggal UAS. Kalau sebelum tanggal 25 kan masih ada perkuliahan seperti itu. Tapi kalau memang perusahaan yang minta dari tanggal 1 Desember ya tidak apa-apa, tapi tetap mengikuti perkuliahannya seperti itu. Ya. Kan perkuliahannya masih online. Ya Bu. Ya Bu. Baik. Terima Ada kasih, lagi? Baik, sama-sama. Silakan jika masih ada yang mau ditanyakan. Jadi saya garis bawahi untuk life skill, harap sudah mulai dicek, baik itu mahasiswa reguler ataupun mahasiswa alih jenjang. Jangan sampai nanti ada tertinggal ya, baik itu nilai MKDU-nya yang masih mengulang atau sertifikatnya yang tidak cukup seperti itu. Jadi kalau MKDU-nya, Bu, saya MKDU nih udah A semua, tapi kok tetap life skill-nya E. Berarti karena nilai MKDU A itu tidak bisa sampai di batas yang diminta seperti itu. Contohnya ini. Walaupun nilai kan tadi life skill yang dianggap lulus yang nilainya itu 250 ke atas yang credit point-nya ya. Tapi kalau kita hanya mengumpulkan nilai MKDU, AIK, membaca Al-Quran itu nilainya tidak sampai dia di 250. Mungkin nilainya masih 150, berarti nilainya masih C. Nah, itu berarti life skill-nya juga masih nanti mengulang atau belum lulus seperti itu. Jadi harus diseimbangkan. Nilai MKDU-nya harus lulus, kegiatan ekstrakurikulernya juga harus ada seperti itu agar nanti bisa mencapai poin 250 ke atas. Jadi 250 sampai 299 nilainya B, 300 sampai 350 nilainya AB, di atas 350 nilainya A. Seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan untuk life skill, jadi sangat jangan sampai nanti ada yang kurang paham gitu ya, yang salah persepsi, akhirnya life skill-nya tidak diperhatikan, lalu nanti nilainya tidak cukup, dan skripsinya akhirnya tertunda seperti itu. Jadi nanti bisa dicek dari sekarang, khususnya mahasiswa semester 5, dikarenakan nanti semester depan itu harus memasukkan SKS life skill-nya, yaitu 2 SKS. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Di sini.
Dan yang mau PKN silahkan segera mendaftar ke Masabar. Begitu juga yang akan melaksanakan tugas akhir, silahkan juga mendaftar ke Mbak Ayu seperti itu. Dan yang saat ini sedang mengambil tugas akhir atau seminar proposal, segera diselesaikan laporannya. Kalau tidak, nanti maka tugas akhirnya akan menambah semester seperti itu, semesternya akan mundur. Oke, Pak Mahbub, silahkan jika ada yang ditanyakan. Ya, selamat siang Ibu, izin bertanya. Ya, baik. Ya, terkait dengan life skill tadi Ibu, apakah yang dimaksud yang dijelaskan di YouTube-nya Prodi itu sudah menjelaskan tentang monitoring AIK 1, kemudian baca Quran, kemudian hafalan dan orientasi itu sudah dijelaskan per item itu apa gitu ya Bu ya? Saya lupa. Sebenarnya di situ ada baik. informasi tentang poin-poinnya gitu Pak. Jadi kalau ya untuk mentoring tadi kan itu mata kuliah juga yang dia Pak ya. Ada mata kuliah kemanusiaan keimanan, lalu Muhammadiyah kemuhammadiyahan gitu kan. Alih jenjang kan juga udah ada di kurikulum. Kemarin Pak Mahbub ada ngambil tidak ya? Ngambil Bu. Kami MKDU ngambil seperti kemuhammadiyahan dan lain-lain. Oh, ya, yang dimaksud dengan mentoring AIK 1 itu ya Bu ya? Kalau mentoring ini nanti ada mentoring gitu Pak kegiatan. Kemarin alih jenjang ada tidak Pak ya? Tidak ada Bu. Atau belum berarti, ada ya? Ya. Nah, berarti nanti coba saya konfirmasi ke tim MKDU dulu nggak Pak. Jadi saya tanyakan untuk alih jenjang itu seperti apa seperti itu. Iya, karena mungkin bisa dijelaskan Ibu sedikit saja. Kalau nanti sambil kami cek kembali untuk YouTube-nya tentang mentoring AIK 1 itu seperti apa, kemudian baca Quran itu seperti apa, hafalan surat yang mana, kemudian orientasi itu maksudnya orientasi yang pada saat mahasiswa baru atau seperti apa, mungkin sedikit saja gitu Bu. Baik, terima Pak. kasih. Baik, jadi kalau mentoring AIK itu nanti ada kegiatan mentoring itu selama 1 semester mungkin ya. Itu dengan ada mentor-mentor dari UMKT. Jadi kegiatan Al-Islam kemuhammadiyahan itu di situ ada jadwal tersendiri dari MKDU. Seperti kita kayak mentoring mengaji seperti itu Pak. Jadi kita ketemu gitu dengan mentornya, nanti entah kegiatannya tentang membaca Al-Quran atau tentang penjelasan akhlak-akhlak seperti itu. Lalu kalau membaca Al-Quran itu kemarin waktu yang online itu mahasiswa membuat rekaman membaca Al-Quran yang nantinya diserahkan ke MKDU, lalu di MKDU itu akan dinilai mulai dari tajwidnya, kelancaran membaca seperti itu. Lalu nanti kalau lulus itu diberi sertifikat. Nah, jadi sertifikat itu yang nanti kita upload di web life skill tadi, di sistem life skill-nya. Lalu kalau yang hafalan surat pendek itu minimal 30 surat pendek, Bapak. Jadi mahasiswa diminta untuk menghafal gitu ya, lalu nanti menyetor hafalannya itu 30 surat pendek. Nah, seperti itu. Itu juga kalau nanti sudah lengkap 30 surat pendek, maka nanti akan mendapatkan sertifikat. Lalu yang terakhir itu orientasi PMB. Di situ juga ada sertifikat mahasiswa baru kayaknya ya, sertifikat apa namanya itu ya, banyak beberapa mahasiswa sudah dapat. Itu biasanya kalau habis orientasi PMB itu nanti dapat sertifikat. Jadi nanti mungkin kalau alih jenjang untuk sertifikat PMB bisa saya mintakan seperti itu, karena kemarin memang alih jenjang kan masuknya tidak bersamaan dengan reguler. Jadi nanti bisa saya usulkan, saya minta. Tapi kalau yang 3 kegiatan ini saya tanyakan kembali Pak, karena mungkin alih jenjang memang tidak mendapatkan informasi jelas gitu ya, karena kemarin informasinya untuk mahasiswa reguler. Nanti saya tanyakan dulu ke MKDU apakah ada nilai untuk konversi gitu, misalnya dengan mengambil mata kuliah kemuhammadiyahan itu yang dianggap sebagai mentoring AIK. Nanti kalau boleh seperti itu akan saya sampaikan, tapi kalau memang tetap harus mengikuti seperti reguler, nanti juga tetap akan saya sampaikan seperti itu Pak Mahbub dan teman-teman alih jenjang. Oh iya, baik Bu, terima kasih penjelasannya. Baik, ya. Mohon maaf kemarin mungkin tertinggal untuk menginformasikan ke alih jenjang ya Pak, jadi agak bingung. Iya Ibu, terima kasih Bu. Baik Pak. Mungkin ada lagi. Jadi ini
yang agak berat itu tentang menghafal 30 surat gitu ya. Jadi kemarin banyak mahasiswa yang gagal itu menghafal 30 surat. Jadi mungkin mulai dari sekarang yang merasa agak berat gitu untuk menghafal 30 surat itu mulai kita bikin kelompok gitu, nggak apa-apa, boleh misalnya Bu, kami mau bikin nih grup gitu untuk sama-sama proses menghafal seperti itu. Nanti kita biasanya kalau bareng-bareng itu kan akan lebih enak gitu ya. Nanti seperti itu. Jadi nanti kita cari solusinya. Memang kemarin yang agak berat itu seperti itu, yang mahasiswa yang menghafal gitu ya, mungkin baru bisa 10 surah atau bisa 15 surah, sedangkan yang diminta 30 surah seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini Bu, sedikit Bu, tanya lagi Bu. Berkaitan ini Bu, mahasiswa teknik mesin yang sekiranya non muslim, itu bagaimana kemudian mereka dapat lulus kalau semisal tes lembaga AIK itu kan mengacu pada Al-Quran gitu ya kan. Sementara bacaan kawan-kawan yang beda kepercayaan ini kan beda Bu. Nah itu bagaimana Bu solusinya? Kalau yang untuk mahasiswa non-muslim itu tidak perlu takut, itu sama seperti Mas Daniel, nanti akan ada konversi dari MKDU. Jadi nanti dilaporkan ke MKDU bahwa saya misalnya Protestan atau Kristen seperti itu. Jadi nanti dari MKDU akan mungkin memberikan surat yang nanti akan diminta untuk tanda tangan dari pihak gereja atau pihak tempat ibadah sesuai agama masing-masing seperti itu. Nanti akan dikonversikan. Jadi untuk yang non muslim itu nanti akan langsung ke MKDU seperti Bang Daniel kemarin itu dimintai untuk surat mengetahui dari gerejanya seperti itu atau tempat ibadah yang biasa digunakan untuk ibadah seperti itu. Ada lagi? Oke, semoga sudah jelas. Kalau nanti ada yang belum paham gitu ya, bisa langsung ditanyakan kepada saya, kepada Mas Sabar, ataupun kepada Mbak Ayu untuk proses bagaimana pelaksanaannya seperti itu. Dan yang jangan lupa untuk sertifikat-sertifikat kegiatannya mulai dikumpulkan, di-scan yang rapi, lalu bisa mulai dihitung kira-kira poin saya nih berapa seperti itu. Jadi kalau sudah tahu seperti itu kan, oh saya kurang di kegiatan pengabdian mungkin, atau saya kurang di kegiatan seminar, jadi bisa mencari seminar-seminar free yang memberikan sertifikat seperti itu. Sampai sini, jika tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti sudah jelas semua, dan pertemuan ini saya record sehingga nanti akan saya upload kembali ke YouTube. Jadi jika ada yang lupa gitu ya, bisa dibuka kembali, dan penjelasan-penjelasan lainnya seperti poin-poin life skill, lalu penjelasan tentang tugas akhir, PKN, itu sudah ada di YouTube juga, silakan diakses seperti itu, dan juga di Instagram juga ada, nanti bisa dicek info-infonya di YouTube dan di Instagram Prodi. Terima kasih atas kehadirannya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.